Masih apa tapi deg-degannya ada? Udah nggak ada? Udah. Tapi tetap hati-hati ya Pak ya? Ya selalu itu. Menghabiskan waktu di tempat rekreasi hits favorit keluarga memang menyenangkan. Apalagi kalau ada tempat ibadah yang bikin jamaah nyaman maksimal. Ibadah anti di skip ya. Menariknya salah satu masjid terbesar yang ada di Jalan Gatot Subroto Bandung, Jawa Barat ini punya mobil pintar yang berkolaborasi dengan CT Arsa. Namanya mobil Ikro. Mobil Ikro menjadi syiar agama yang dipandu imam-imam Masjid Trans Studio Bandung. Nah, untuk menggait hati anak-anak dan pengunjung, kegiatannya dibuat seru dan menyenangkan. Salah satunya dengan metode permainan. Ada banyak Bu Ani, siapa? Ini mau telepon, kalla saya lamun summakan. Saya boleh nggak Ustad? Saya boleh nggak Ustad? Boleh kayaknya ya? Boleh. Surat Al-Baqarah boleh. Aduh. Al-Ahad, mana kali? Insya Allah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dapat apa ini saya? Dapatnya 3 ya Ustaz ya. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Ya. Kasih bocoran depan. Iya meren Pak. Dengan adanya mobil Ikro ini mudah-mudahan terbantu gitu. Dan kita rutin ada tempat binaan juga yang kita rutin ke sana gitu. Oh, ada tempat binaan yang Ya. dituju. Konsisten itu Pak? Ya, konsisten. Berapa kali sekali Pak untuk ke tempat pembinaannya sendiri? Dalam 1 bulan diusahakan 2-3 kali. Tidak hanya menjadi perpustakaan keliling, tapi juga media menyebarkan amal jariah bagi para jamaah Masjid Trans Studio Bandung yang ingin mewakafkan Al-Quran. Melalui kegiatan wakaf mushaf Al-Quran dan Ikro, jamaah maupun pengunjung dapat memberikan infak mulai dari Rp50.000. Hasil wakaf akan didistribusikan ke daerah-daerah pelosok, pesantren, panti asuhan, dan komunitas muslim lainnya melalui mobil Ikro. Tidak kurang dari 27.000 Al-Quran telah didistribusikan. Alhamdulillah. Masya Allah. Emas asli Pak Haji? Ya ada asli karena memang itu ada campuran dari ornamen mozaik ya. Itu juga yang perak mozaik juga sama. Masjid modern dengan arsitektur megah ini sukses membuat saya makin penasaran. Konsep masjid yang dibangun oleh Bapak Hairul Tanjung dan Ibu Anita Tanjung terinspirasi dari Masjid Nabawi Madinah. Fasad dengan perpaduan warna coklat, putih, dan emas melambangkan kesucian, kebersihan, dan ketakwaan, dan keagungan. Bagian terluar masjid dilapisi marmer dan granit yang menambah kemegahan. Pak Haji, Ya. ini kan saya sekali tadi keliling sudah luas, Ya. nan indah juga Ya. ini Pak Haji. Kubahnya seperti Ya. emas Pak Haji. Betul. Jadi memang ya ini filosofisnya boleh dibilang lebih kepada campuran antara Timur Tengah yaitu Nabawi sendiri. Kita lihat kan ornamennya putih hitam, ini emas ya. Ini juga mimbarnya kecenderungannya ala-ala Nabawi. Ya, sedangkan kalau dari luar itu ada 5 kubah, 4 kecil, 1 yang besar. Itu ada makarannya gitu tuh. Ciri khas Provinsi Jawa Barat. Kalau analoginya tuh seperti gedung sate, ada makaran tusuk-tusuk sate itu. Nah, itu ciri khas nasionalnya. Kubahnya ada 5, ya kurang lebih melambangkan sholat 5 waktu. Ada kubah yang besar-besar, kubah 4 perak, dan kubah tentunya kubah emas. Masya Allah. Emas asli Pak Haji? Ya ada asli karena memang itu ada campuran dari ornamen mozaik ya. Itu juga yang perak mozaik juga sama. Ya,
Warna keemasan pada kubah utama ternyata bukan sekedar hiasan, melainkan full lapisan emas murni 24 karat dengan beberapa bagian menggunakan teknik gold plating dan gold mosaic. Masya Allah, masjidku. Definisi sebuah bentuk keikhlasan, rasa syukur dan pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya tuh mall-mall tuh ada seperti itu tuh ya. Mall itu masjid kadang kecil di basement, kadang di sudut. Ya ini mall berkelas A ya. Kenapa kita membangun masjid juga nggak tanggung-tanggung? Ya itu tadi, memberikan kenyamanan, ketenangan, hawa yang sejuk gitu ya. Dengan melihat mungkin Asmaul Husna, ya kalimat-kalimat tauhid yang ada, kurang lebih begitu. Mudah-mudahan masjid ini juga sebagai contoh sebelumnya dari mall-mall lainnya, bahwa masjid itu atau sarana ibadah itu bisa dibangun lebih mewah dan menjadi fasilitas penunjang. Satu hari malaikat maut sesuai yang ditentukan oleh Allah datang menghadap Nabi Syuaib. Meski berada di tempat rekreasi, Masjid Agung Trans Studio Bandung dikenal aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan. Seperti Masjid Taklim yang rutin digelar setiap harinya. Kegiatan ini diikuti oleh jamaah dari berbagai kalangan dan berbagai wilayah. Materi kajiannya pun beragam, mulai dari membahas tafsir Al-Quran, fikih, hingga penguatan akhlak. Tidak tanggung-tanggung, Ustadz dan narasumbernya pun sangat kompeten, sehingga menarik banyak jamaah yang datang. Majelis taklim di masjid ini bukan sekedar forum belajar, tapi juga menjadi ruang silaturahmi dan penguatan nilai-nilai keislaman di tengah aktivitas pusat hiburan. Bunda kan tadi disampaikan setiap bulan itu lokasinya sama di sini Bunda. Kami keliling. Tapi tiap bulan kami memang ada di sini. Oh baik, memang ada jadwal khusus Ya, tiap bulan ada di sini? Ada di sini. Pasti beliau datang pasti senangnya di TSM, masjid Baik. TSM ini. Karena masjid ini masjid yang bagus dan terjangkau gitu loh. Lebih dekat kemana-mana lah. Strategis tempatnya, ke mall juga deket, makan siang, balik lagi ke sini kajian. Apalagi kalau misalnya weekend. Kadang kajian tuh dari pagi, siang, sampai sore. Udah deh, habiskan di sini aja. Masjid ini terdiri atas 3 lantai, dengan lantai basement sebagai area wudhu, lantai 2 sebagai ruang utama, dan lantai 3 adalah mezanin. Dan Masya Allah, di lantai ini indah sekali. Selain luas, cahaya dari jendela-jendela besar memenuhi seluruh ruangan masjid. Dirancang dengan pola belang hitam putih, jendela ini secara visual mengingatkan pada jendela-jendela di Masjid Nabawi. Pantas saja, jika masjid yang dibangun dengan anggaran kurang lebih 60 miliar rupiah selama 2 tahun menggunakan bahan-bahan terbaiknya. Setiap sudut masjid didesain begitu indah. Untaian kalam Allah terbentang mengisi ruang masjid dengan ayat-ayat pilihan yang mengingatkan kita tentang ketauhidan. Lampu-lampu gantung besar yang terpasang di tengah ruang ibadah membuat keindahan ruang sholat utama ini semakin maksimal ya. Tidak hanya menjadi sumber cahaya, tetapi juga menjadi elemen dekoratif utama yang mempertegas kemegahan interiornya. Lampu gantung atau chandelier ini diimpor langsung dari Cina. Bahkan beratnya cukup fantastis, yakni mencapai 2,8 ton atau 2.800 kg. Area mimbar tentu juga tak luput dari sentuhan keindahan. Corak warna hitam putih berpadu warna keemasan membuatnya sangat identik dengan Masjid Nabawi. Nah ini keindahan dari mihrab kita, ini batu-batu rubi nih. Dan asli Pak. Asli, insya Allah asli. Batu-batu rubi ini semua tuh. Mihrab benar-benar bagaimana keagungan kita tuh untuk beribadah. Nih mihrabnya kita bikin senyaman, itu kan ada Allah dan Muhammadnya, dan ini ada batu-batu rubinya. Ini kan batu-batu aslinya dari, memang contoh dari ini banget ya, Nabawi. Ya. Saya coba masuk ke sudut masjid lain di area mezanin. Ternyata ada perpustakaan, ruang belajar bagi jamaah segala usia. Salah satu kegiatan rutinnya adalah pengajian tahsin dan fikih.
tahsin adalah proses memperindah bacaan Al-Quran agar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan makharijul huruf yang benar. Sementara fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau dilihat dari segi kebermanfaatannya menurut Pak Ustadz seperti apa? Ya jelas, satu, seseorang yang belajar Al-Quran kan diakui sebagai orang yang terbaik, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Saya ingin mencetak ibu-ibu yang dianggap baik oleh Rasulullah. Dengan apa? Dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, ilmu fikih yang ternyata saat ini banyak ibu-ibu yang tidak tahu bagaimana cara ibadah yang benar, sholatnya bagaimana, rukun sholatnya, sunnah-sunnah dalam sholat, syarat sholat, yang membatalkan sholat. Itu kan hal yang urgent yang memang harus diketahui oleh setiap orang beriman begitu. Jangan sampai beribadah tapi kemudian nanti tidak diterima ibadahnya. Program ini banyak diikuti ibu-ibu dari berbagai daerah kota Bandung dan sekitarnya. Para peserta program Tahsin Tazkiyatun Nafs punya semangat yang sama, yaitu belajar Al-Quran. Apalagi banyak dari peserta yang sudah mengikuti kegiatan bertahun-tahun lamanya. Dari yang belum bisa sama sekali sampai akhirnya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Masya Allah. Kemudian alat naik atau alat turun, dan lain sebagainya. Hari ini teman-teman dalam keadaan sehat semuanya? Sehat. Itu yang utama ya. Sebelum kita bekerja, kita harus selalu mengecek kesehatan kita. Terutama jangan sampai ada yang sakit. Demi memberikan kenyamanan bagi para jamaah, pastinya kebersihan jadi prioritas ya. Kebetulan nih, ada petugasnya langsung. Wah, baru kali ini loh saya melihat proses pembersihan masjid terutama untuk area luar. Ini kan sudah sering melakukan. Masih ada rasa takut gak Pak atau was-was? Kalau was-was sih ada Pak, cuman kita kan terbiasa gitu ya. Jadi rasa takut itu, rasa panik itu ya kita kesampingkan, kita lawan lah gitu. Karena gitu, melakukannya sudah terbiasa. Ternyata prosesnya tidak mudah, bahkan cukup menegangkan. Dibutuhkan tim dengan keahlian khusus dan profesionalitas tinggi untuk melakukannya. Masih apa tapi deg-degannya ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada? Udah. Tapi tetap hati-hati ya Pak ya? Ya selalu itu pasti. Nah itu apa Pak? Sedang apa itu? Namanya alat turun atau stop. Alat bantu buat turun. Ya, di balik kemegahan Masjid Agung Trans Studio Bandung ada proses perawatan yang dilakukan secara profesional dan penuh kehati-hatian. Salah satunya adalah pembersihan bagian luar masjid dengan teknik rope access atau yang lebih dikenal dengan teknik rappelling. Dengan menggunakan tali pengaman khusus berstandar keselamatan kerja, para petugas turun dari ketinggian untuk membersihkan kaca dan dinding eksterior masjid. Selain jendela, area kubah lah yang paling sulit dibersihkan. Ya sedikit ekstra gitu. Kenapa lebih sulit area Aksesnya, kalau biasanya kan aksesnya vertikal, cuman turun aja atau naik aja. Ini kan berbentuk kubah, lengkung. Jadi kan kita harus merilis dulu ke atas. Naik dulu, kita setting angkur di atas. Kemudian setelah setting angkur, baru yang dari bawah naik. Tidak turun, ini malah naik dulu. Naik dulu ya? Dulu, setelah naik, baru melakukan pekerjaan dengan turun. Perawatan pembersihan menjadi kegiatan rutin yang butuh waktu seharian penuh. Selain menjaga estetika bangunan tetap bersih dan berkilau, kegiatan ini juga menjadi bagian dari ikhtiar memuliakan rumah ibadah. Karena kebersihan masjid bukan hanya soal keindahan, tetapi juga bentuk tanggung jawab dalam menjaga kenyamanan dan kekhusyukan jamaah yang datang. Dari kawasan modern dan penuh aktivitas di Trans Studio Bandung, saya belajar bahwa keseruan dan spiritualitas bisa berjalan beriringan. Masjid Agung Trans Studio Bandung hadir bukan hanya sebagai pelengkap kawasan, tetapi sebagai pusat ketenangan di tengah hiruk-pikuk rekreasi dan gaya hidup. Menjadi pengingat bahwa dimanapun kita berada, ibadah tetap memiliki tempat yang utama.